Di balik keindahan Telaga Sarangan yang terhampar luas, ternyata ada sebuah kisah legendaris yang sangat menarik untuk kita telusuri. Kamu pernah dengar nggak? Kenapa telaga ini bisa terbentuk? Ternyata, ini semua berawal dari kisah sepasang suami istri bernama Ki Pasir dan Nyai Pasir. Dulu, di kaki Gunung Lawu, hiduplah Ki Pasir dan Nyai Pasir dengan damai. Hidup mereka bahagia. Tapi ada satu hal yang selalu mereka dambakan. Kehadiran seorang anak. Setiap hari, mereka berdoa kepada Sang Pencipta, memohon agar dikaruniai seorang buah hati. Akhirnya, doa mereka terkabul. Nyai Pasir melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Lelung. Kebahagiaan mereka pun terasa lengkap. Waktu berjalan, Joko Lelung tumbuh menjadi anak yang cerdas tapi gemar berkelana. Ia sering pergi bersemedi dan jarang pulang ke rumah. Sementara itu, Ki Pasir dan Nyai Pasir semakin menua. Tenaga mereka tak sekuat dulu. Harapan mereka agar Joko Lelung bisa membantu di ladang tak pernah terucap. Suatu hari, Ki Pasir yang merasa tubuhnya semakin lemah memutuskan untuk bersemedi di sebuah gua. Ia memohon agar diberi kekuatan dan umur yang panjang. Dalam semedinya, Ki Pasir mendapat sebuah petunjuk. Ia akan menemukan sebuah telur besar yang jika dimakan akan memberinya keabadian. Benar saja, saat pulang dari ladang, ia menemukan telur raksasa di bawah pohon tua. Dengan hati gembira, ia membawa telur itu pulang dan berniat memakannya bersama sang istri. Keesokan harinya, Ki Pasir memasak telur itu dan membaginya menjadi dua. Ia memakan separuh bagiannya. Sementara separuh lagi ia sisihkan untuk Nyai Pasir yang sedang mencari kayu bakar. Setelah makan, Ki Pasir merasa tubuhnya jadi lebih kuat dan segar. Seolah puluhan tahun lebih muda. Tapi, di tengah jalan menuju ladang, tiba-tiba kepalanya pusing luar biasa dan seluruh tubuhnya terasa sangat gatal. Semakin digaruk, semakin gatal dan panas. Tak lama, kulitnya mulai berubah menjadi sisik yang menyeramkan. Panik. Ia berlari mencari sumber air untuk mendinginkan tubuhnya. Sementara itu, Nyai Pasir yang baru pulang ke rumah, melihat sisa telur yang disisihkan suaminya. Tanpa curiga, ia pun memakannya. Tak lama kemudian, ia juga mengalami hal yang sama persis seperti Ki Pasir. Tubuhnya panas dan gatal, tak tertahankan. Ia berlari mencari suaminya ke ladang, tapi tak menemukan siapa-siapa. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara gemuruh dari arah mata air. Penasaran? Ia mengintip dari balik semak-semak dan kaget bukan main. Di sana, seekor naga raksasa sedang mengamuk di dalam air. Entah kenapa, ia merasa naga itu adalah suaminya. Saat itulah, Nyai Pasir terpeleset dan jatuh ke dekat mata air. Seketika, tubuhnya juga ikut berubah menjadi naga raksasa. Keduanya, yang kini berwujud naga, diliputi amarah. Mereka merasa dikutuk oleh alam dan berniat menenggelamkan Gunung Lawu. Keduanya berputar-putar, menciptakan pusaran air raksasa yang membuat tanah di sekitarnya runtuh. Kubangan air itu semakin besar dan dalam, mengancam akan menenggelamkan seluruh gunung. Di saat yang genting itu, Joko Lelung pulang dari pertapaannya. Ia sadar bahwa bencana ini disebabkan oleh kedua orang tuanya. Dengan segera, ia bersemedi, memohon kepada Sang Pencipta untuk menenangkan kedua naga itu. Ajaibnya, kedua naga itu perlahan menjadi tenang, tubuh mereka memancarkan cahaya, lalu perlahan lenyap ke dalam air. Joko Lelung pun diliputi kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Bekas amukan kedua naga itulah yang kemudian membentuk sebuah telaga yang indah, yang awalnya dinamai Telaga Pasir, dan kini kita kenal sebagai Telaga Sarangan. Hingga saat ini, masyarakat setempat percaya bahwa roh Ki Pasir dan Nyai Pasir dalam wujud naga masih menjaga telaga ini. Itulah mengapa setiap tahun diadakan ritual larung sesaji sebagai bentuk penghormatan. Di sana juga ada patung naga dan nisan di pulau kecil tengah telaga sebagai simbol keduanya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, pentingnya kesabaran dalam berdoa, dan bagaimana setiap tindakan kita bisa membawa dampak besar bagi sekitar. Nah, itu dia legenda di balik indahnya Telaga Sarangan. Terima kasih sudah menyimak.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.